Apa itu etos, patos, dan logos? Yang pertama adalah etos. Etos itu kredibilitas. Kredibilitas artinya authority yang dibangun. Tadi yang saya sampaikan di depan adalah kita hanya akan mendengarkan orang yang memiliki authority. Dalam persepsi kita memiliki authority. Saya akan cerita sedikit ya. Dulu saya pernah ke dokter pagi-pagi gitu ya. Terus saya cari dokter yang deket di mana gitu ya. Terus habis itu saya nemu, akhirnya saya ke situ. Ketika saya menuju titik yang disebutkan oleh si Google tadi, saya ketok rumahnya, ternyata masih belum buka karena mungkin agak kepagian. Rumahnya sudah benar, saya ketok, ternyata dokternya ada gitu. Saya nyari dokter ini ada nggak gitu, mau ketemu dokter ini. Oh iya silakan gitu, silakan masuk. Saya diterima oleh mbak-mbak gitu ya. Ya ada beberapa tahun di atas saya gitu lah, 5 tahun di atas saya. Dia pakai daster gitu, nggak ada tampang-tampang dokter sama sekali gitu. Dan ternyata dia dokternya nggak pakai atribut. Istilahnya dia nggak pakai atribut, nggak pakai baju dokter yang biasanya kita lihat kayak misalnya di gambar. Terus di ruangannya juga gitu, di ruangannya juga tidak mencerminkan itu adalah kamar periksa. Percaya atau tidak, itu pengaruh ke sugesti. Jadi pikiran bawah sadar itu sudah bisa menilai gitu. Mestinya dokter itu atributnya kayak gini, look-nya kayak gini. Kalau misalnya dia nggak menggunakan atribut seperti ini, dia anggap dia belum layak sebagai dokter. Padahal itu dokter beneran gitu. Saya baru percaya adalah ketika dia memeriksa, kemudian memberikan analisa dan pas gitu, pas termasuk resep-resepnya. Baru percaya setelah experience. Tetapi saya sempat ragu gara-gara apa? Look, attribute, dan behavior-nya itu saya belum bisa nangkep kalau itu adalah seorang dokter. Ini pentingnya dari attribute itu seperti itu. Jadi perlukah attribute dalam marketing? Perlu. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Berlebihan yang sifatnya manipulatif dan itu membohongi, itu nggak boleh. Jadi kalaupun kita melakukan yang sifatnya manipulatif dengan menggunakan atribut-atribut yang bisa menutupi itu, kebongkar kok. Ujung-ujungnya pasti akan kebongkar. Nah, yang kedua itu adalah patos. Sebuah komunikasi itu akan mudah diterima ketika patosnya kena. Patos atau unsur emosi yang disasar itu kena. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh afiliator, jutaan orang tidak menyadari bahwa, nah itu pesan-pesan seperti itu. Kenapa itu kena? Karena ya pas kena dream dan pain. Kalau gampangnya adalah dream dan pain dari target marketnya. Mereka yang disasar adalah orang yang bingung gimana muter duit, dan mereka juga nggak tahu gimana cara muter duit, dan yang ditawarkan adalah nggak usah bingung muter duit, cukup Anda bermain di platform ini gitu, Anda bisa cepat kaya. Jadi ketemu sebenarnya apa yang mereka pikirkan dengan cara mereka menawarkan. Nah, cara jahatnya itu seperti itu. Jadi ketika kita benar-benar meriset, benar-benar memvalidasi apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh target market saya, apa yang membuat mereka tidak bisa tidur setiap hari, ketika kita bisa menangkap itu, terus kemudian kita gunakan sebagai angle dalam konten marketing kita, kena gampang orang terpengaruh dari situ. Makanya ketika kita mau menggunakan patos, cek empati. Jadi Mas Aris ini sering banget menyebut empati. Empati ini adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh target market kita. Kalau misalnya kita jualan gitu, kita mau berjualan pada ibu-ibu yang pagi hari dia ribut dengan anaknya yang sekolah online, maka kita juga harus berempati juga. Kalau misalnya kita mikirin mereka, jangan cuma nge-push mereka jualan, tapi kita juga ngajarin gimana sih cara agar ibu-ibu itu nggak stres nemenin anaknya sekolah online, gimana ngatur waktunya, gimana anaknya bisa mandiri. Kita kasih tips-tips seperti itu ke ibu-ibu gitu. Nggak ngomongin produk, ya cuman nampung mereka curhat, itu bisa menjadi pembuka connection. Jadi banyak target market kita itu butuh didengarkan aja kan. Ketika kita care, kita empati, itu sudah membuka hubungan dengan mereka. Itu kuncinya. Berikutnya adalah konsistensi. Kalau kita sudah menemukan koneksi yang baik, sudah terbentuk gitu antara kita dengan target market kita, maka selanjutnya adalah kita harus konsisten. Jangan munculnya cuma sesekali terus hilang. Nah, itu artinya mereka tidak bisa mempolakan kalau kita itu benar-benar baik, tidak bisa mempolakan kalau kita benar-benar tulus, karena kita nggak konsisten. Makanya kuncinya membangun patos adalah konsisten. Yang terakhir adalah logos. Nah, logos itu bukan berarti gini ya.
kaya. Cara Anda menjadi kaya adalah how to benar-benar kita jelaskan gini. Step 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3. Enggak seperti itu. Jadi logos di sini itu adalah lebih ke argumen ataukah itu defense ketika orang yang kita yakinkan nanti diserang oleh orang-orang yang lain, termasuk social proof. Kenapa orang gagal menyadarkan orang-orang yang ikut opsi biner tadi? Karena mereka juga punya rebuttal atau defense. Jadi ketika ada yang menyerang, evangelisnya mereka, evangelis tokoh-tokohnya dia itu menyerang siapa yang mengganggu pahamnya dia, istilahnya alirannya dia. Jadi mereka sudah punya skema itu. Dan yang terakhir adalah social proof-nya dapat. Social proof itu apa? Social proof itu adalah mereka entah gimana caranya punya bukti meyakinkan bahwa ini loh ada buktinya, minimal afiliatornya gitu, minimal si marketernya. Dia tuh loh kaya. Nggak tahu kalau misalnya di bawah-bawahnya ada yang disetting juga. Tapi memang skemanya seperti itu. Bagaimana kita melihat atau menggunakan ini dalam marketing? Dalam marketing, logos ini biasanya posisinya ada di advocacy. Karena kalau udah kadung cinta sama sebuah produk, sama sebuah brand, akan muncul sifat advocacy. Jadi penjelasan logis itu sebenarnya malah nggak berlaku di sini. Karena itu adalah pure dari advocacy. Saya bilangnya ini adalah justifikasi. Apakah orang-orang yang menggunakan opsi biner itu nggak ada yang ngingetin? Kalau itu adalah judi, kalau itu adalah harap, banyak yang ngingetin, banyak. Tapi mereka punya defense. Mereka sudah dilatih di komunitas untuk melakukan defense itu, mempertahankan argumen. Makanya mereka susah diluruskan. Itu 3 hal yang harus ada. Pertama adalah etos. Ketika kita mau menjalankan sebuah marketing, kita harus bisa menguatkan etos ini. Yang ngomong siapa? Makanya kalau kita ngomongin etos, itu kadang ketika dia merasa positioning brandnya nggak cukup kuat, dia menggunakan endorse, dia menggunakan bantuan orang, influencer, dan lain-lain. Tujuannya apa? Endorser atau influencer tujuannya adalah agar produk kita itu diasosiasikan memiliki karakter atau level yang sama dengan orang yang mengendorse. Nah, kemudian pathos itu adalah berhubungan dengan apa yang menjadi pain point atau keresahan dari market. Kalau kita bisa menemukan apa keresahannya, kemudian kita masuk ke sana, mereka butuh duit, gimana caranya menghasilkan duit dengan cepat dan nggak perlu mikir gitu. Yang modelnya afiliator kan gitu. Kena itu, mereka kena ketangkepnya. Kemudian logos ini how to-nya. Gimana caranya? Ya udah, Anda main opsi biner aja. Karena etosnya kemakan, patosnya kemakan, logosnya nggak jalan. Itu bukan logika sebenarnya, itu adalah pembenaran. Ya, logika dalam marketing itu sebenarnya adalah justifikasi untuk mendukung 2 hal di atas, etos dan patos.